Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Baskara, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama, Program Studi Seni Budaya, Angkatan Kedua tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Akan melakukan praktik pembelajaran di MTS Negeri 13 Jakarta Selatan pada hari Jumat 1 Desember 2023. Dengan materi menggambar perspektif dua titik hilang di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena pada saat ini udah mulai pancaroba peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Malah udah berapa hari ini ya Jakarta dilanda hujan. Ya, berharap semua dalam kondisi sehat dan bisa menjaga dirinya dengan sehat. Baik, ya kita hari ini ketemu lagi dengan Bapak, kita belajar mata pelajaran seni rupa ya dengan materi menggambar perspektif dua titik hilang. Tapi sebelum memulai kegiatan, biar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kalian diberi permudahan dalam memahami materi atau juga mengerjakan tugas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Bina, kenapa? Sakit. Oke, Bina sakit. Ya, oke. Sebelum kita mulai kegiatan, mohon di atas meja hanya yang berkaitan dengan pelajaran seni rupa yang ada di atas meja. Selain itu, tolong dimasukkan ya. Dan juga lihat kalau ada sampah, mohon diambil dulu ya. Nanti Bapak harap ya jangan ada yang nyampah biar kondisinya tetap rapih. Ya, oke, sebelum kita mulai ya, kita menyanyikan dulu lagu daerah yaitu Kicir-Kicir. Ya, tahu Kicir-Kicir? Ya, mudah-mudahan tahu ya, hafal ya, tapi kita pakai gerakan. Ya, jadi kita nyanyi ya, mungkin gerakannya sederhana ya, misalkan kicir hanya kanan dan kiri ya, bisa coba ya, kanan ke atas ya, tangan kirinya ke bawah, terus balik ya, tangan kirinya ke atas ke bawah. Nah, kicir kicir gitu ya, bisa paham? Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Kicir kicir lagunya, Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. saya menyanyi ya Tuhan, Memang sengaja untuk menghibur hati yang buta. burung dara, burung merpati, Terbang cepat ya Tuhan, dia datang. janganlah kita ya Tuhan, suka menyanyi. Mereka sehat ya Tuhan, hati gembira. Oke, cukup, tepuk tangan.
Oke, itu ya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai ke materinya, Bapak ingin bertanya, ada pertanyaan pemantik. Apakah kalian sudah pernah menggambar bentuk objek bangunan, gedung, atau pemandangan dengan menggunakan perspektif, atau di mana objek yang semakin jauh akan semakin mengecil? Pernah, Pak. Nah, ya, pernah. Erina pernah. Nah, Objek apa yang pernah kalian gambar atau Erina gambar? pemandangan. Pemandangan. Ya, pemandangannya bentuknya gimana? Perspektifnya? Gunung. Gunung, ya. Terus biasanya jalan? Jalanan. Ya. Ya, jalanan yang semakin jauh, semakin mengecil. Oke, misalkan kalian pernah menggambar seperti itu dulu waktu masih kecil. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah belajar yang namanya menggambar perspektif. Ya, seperti halnya minggu lalu kita belajar berkaitan tentang materi. Ya, menggambar perspektif, bahwa hukum perspektif salah satunya yaitu gambar benda ya atau objek yang semakin jauh akan semakin mengecil dan menghilang. Itu ya. Oke, lanjut. Apersepsi. Ya, jadi benda-benda di alam wujudnya 3 dimensi, sedangkan kita menggambar pada bidang kertas 2 dimensi. Jadi ini seluruh bentuk yang mungkin yang kalian lihat itu berkaitan dengan seni rupa. Jadi yang ada di sekitar kita itu berkaitan dengan seni rupa. Ya, termasuk misalkan kamu melihat benda-benda ya atau lingkungan. Nah, itu biasanya bentuknya berupa 3 dimensi. Ya, nah, bentuk 3 dimensi. Bagaimana kita menggambarnya ke dalam bidang 2 dimensi? Ya, khususnya dalam kertas gambar atau buku gambar. Nah, hal ini kenapa menggambar perspektif kita pelajari ya untuk memudahkan hal itu ya, untuk memudahkan apa yang akan kamu gambar yang berkaitan dengan sekitar kita yang 3 dimensi digambarkan ke kertas gambar yang 2 dimensi. Nah, bagaimana agar benda 3 dimensi bisa terlihat sesuai dengan kenyataan yang kita saksikan di alam pada kertas gambar? Caranya harus menggunakan teknik perspektif. Jadi tujuan kita belajar menggambar perspektif ya ini. Ya. Bagaimana benda 3 dimensi bisa terlihat sesuai kenyataan yang kita saksikan di alam pada kertas gambar. Nah, caranya dengan apa? Dengan menggambar menggunakan teknik perspektif. Itu ya. Fungsi dari menggambar perspektif. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran. Oke, dengan mengamati gambar video dan demonstrasi, guru peserta didik mampu merancang garis horizontal pada bidang gambar dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, video, dan demonstrasi, guru peserta didik mampu membuat ya gambar perspektif 2 titik hilang pada garis horizon dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, video, dan demonstrasi, guru peserta didik mampu menciptakan gambar perspektif bangunan dengan 2 titik hilang dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya karena kita praktek ya, berarti diharapkan nanti kamu mampu menggambar perspektif bangunan dengan 2 titik hilang. Nah, tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi pada akhir pembelajaran kita nanti kalian diusahakan bisa membuat karya atau proyek yang nanti akan diberikan proyeknya. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita. Oke, lanjut. Amati gambar yang akan ditampilkan dengan sesama. Tuliskan hal-hal yang ingin ditanyakan dari gambar dan video yang ditampilkan. Oke, nah ini ada gambar. Ada berapa gambar? 4. Oke, ada 4 gambar. Nah, ini 4 gambar ini gambar 4-nya berupa gambar perspektif. Dari bentuk sederhana ya berupa misalkan bangunan balok atau kubus ya, terus gambar meja ya, terus kubusnya juga berubah menjadi misalkan bentuk dasar dari sebuah bangunan atau gedung. Nah, ini contoh gambar perspektif 2 titik hilang. Ya, kalau minggu lalu kita belajar berkaitan tentang pengertian, ya kita hari ini fokus untuk belajar tentang prakteknya, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, dari apa yang kamu lihat, ya coba kamu identifikasi masalah. Ya, kamu buat pertanyaan
Ya, di buku tulis, ya Bapak kasih waktu 1 menit. Kira-kira dari gambar ini apa sih yang ingin kamu tanyakan? Gitu ya, sampai sini jelas? Ya, coba silakan kamu amati dulu. Kira-kira ya apa yang ingin kamu tanyakan? Bapak, Ya, saya mau nanya, oke. gimana cara langkah-langkah pembuatan objek bangunan dengan 2 titik hilang, Pak? Oke. Ya, yang pertama maksudnya ada pertanyaan atau identifikasi masalah terhadap gambar yang diamati, ya berkaitan karena hari ini kita praktek. Tanyanya tadi berkaitan tentang apa? Cara pembuatan. Bagaimana sih cara pembuatan menggambar perspektif 2 titik hilang? Seperti halnya yang digambar. Kalau misalkan secara bentuk, ya kalian amati sudah ya kemarin minggu lalu. Ya kalian amati kenapa sih misalkan bentuknya misalkan gedung semakin ke kanan atau semakin ke kiri atau semakin jauh atau semakin ke titik hilang, dia bentuknya semakin kecil. Nah, minggu lalu kan sih kita sudah bahas. Nah, karena kan kita praktek ya, bagus tadi yang ditanyakan berkaitan tentang prosedur. Bagaimana sih proses atau cara pembuatan atau mungkin langkah-langkah dalam membuat karya perspektif 2 titik hilang, khususnya yang sesuai yang ditampilkan bangunan itu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada. Apa? Kalau misalnya buat apa namanya gambar perspektif itu alat dan bahannya apa aja? Oke, yang Pak? kedua dalam menggambar perspektif kira-kira alat dan bahan yang digunakan apa saja? Oke, nah itu sebenarnya pertanyaannya yang mungkin nanti sudah Bapak rangkum ke dalam LKPD karena berkaitan dengan praktek itu biasanya berkaitan tentang langkah-langkah pembuatan. Nah, itu tadi identifikasi masalahnya sudah bagus. Gitu ya. Nah, nanti pertanyaan tersebut kita jawab ya dengan cara mencari informasi ya, diskusi kelompok ya untuk memecahkan masalahnya dan juga mengerjakan proyek yang akan ditampilkan atau kalian buat dan kalian presentasikan. Gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, lanjut. Pembagian kelompok. Oke, kelompoknya sudah Bapak bagi ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin Bapak ingatkan lagi ya, Bapak hanya bacakan, tapi nanti sesuai dengan kelompoknya mejanya tolong diatur. Yang pertama kelompok 1 Bina, Rumi, Jafira, Fatia, Komiko, Latifah. Kelompok 2 Ceril, Naila, Davina, Husna, Dinda dan Caca. Udah ya, Bapak kasih 1 menit buat kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah, kamu catat dulu LKPD-nya. Coba perhatikan di depan. Ya, karena ini nanti kamu per kelompok, tapi nanti tugas gambarnya tetap sendiri-sendiri. Ya, jadi kamu per kelompok ini sebagai tutor sebaya. Apa sih tutor sebaya? Ya, tutor sebaya berarti di kelompok itu kalian saling membantu mengajari temannya yang belum bisa atau yang tidak bisa tanya sama teman satu kelompoknya. Ya, gitu ya. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, tugasnya coba perhatikan di depan. Gambarlah objek bentuk bangunan dengan perspektif 2 titik hilang. Ya, gambarlah objek ya bentuk bangunan dengan perspektif 2 titik hilang dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, minimal ya kamu buat 1 bangunan toko. Ya, sampai sini dulu paham? Ya, jadi tadi kan kamu sudah melihat contohnya kurang lebih ya seperti itu. Ya, karya perspektifnya bentuk bangunan ya dengan perspektif 2 titik hilang. Nah, sekarang kamu buat lagi objeknya bentuk bangunan dengan perspektif 2 titik hilang, minimal 1 bangunan toko. Gitu ya. Paham sampai sini? Ulangin lagi. Paham. Yang kedua, setiap kelompok menggambar sudut pandang yang berbeda. Jadi kelompoknya beda-beda nih. Kelompok 1 misalkan nanti ya
Nanti kita coba diacak ya, biar adil. Misalkan kelompok 1 nanti dapatnya sudut pandang mata burung. Ya, 2 titik hilang. Kelompok 2 dapatnya 2 sudut pandang ya, atau 2 titik hilang dengan sudut pandang mata normal. Yang ketiga misalkan dengan menggunakan sudut pandang mata katak. Jadi nanti berbeda-beda. Itu ya, sampai sini paham? Ya. Jadi kalian per kelompok ya buat diskusi ya, mengerjakannya boleh tanya dengan temannya karena nanti juga mencari informasi ya di internet. Ya, terus juga ya membuat karyanya masing-masing ya, yaitu berupa gambar perspektif 2 titik hilang berbentuk bangunan. Nah, silakan sekarang kita akan acak yaitu tugas yang akan kalian gambar. Sudut pandangnya yang kamu akan gambar apa? Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Maju kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Ya, coba perhatikan dulu. Bapak fullin ya. Ya, nanti bisa lihat. Oke, kelompok 1 sudut pandang mata normal. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo, cepat. Oke. Kelompok 2 sudut pandang mata katak. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan. Oke, baik, setelah tadi kita bagi kelompok ya, kita lanjut yaitu Bapak tampilkan gambar karya perspektif 2 titik hilang yang kemungkinan nanti akan kalian gambar. Nah, Bapak akan sedikit demonstrasikan proses pembuatannya ya, sebelum kalian nanti mengerjakan proyeknya sesuai dengan LKPD yang tadi diberikan. Nah, dalam menggambar perspektif, langkah pertama kalian yaitu menentukan titik, bukan titik hilang, tapi menentukan sudut pandang. Ya, Bapak akan membuat karya sudut pandang sesuai dengan gambar yaitu mata normal, di mana posisi garis horizontalnya ada di tengah-tengah buku gambar. Jadi langkah pertama kali setelah kamu tentukan sudut pandangnya, misalkan mata normal, berarti mata normal garis horizontalnya ada di bagian tengah. Ya, kamu boleh gariskan. Ya, buat pakai penggaris biar lurus. Ya, buat garis horizontal. Nah, setelah membuat garis horizontal, langkah selanjutnya kamu tentukan titik hilang. Ya, titik hilang 1 dan titik hilang 2. Nah, titik hilang selalu ada di garis horizontal. Ya, karena titik hilang ini yaitu titik terjauh sudut pandang dari mata manusia. Nah, sekarang kita tulis dia di ujung kiri yaitu TH1 atau titik hilang 1. Nah, di sebelah kanan kita tulis titik TH2 atau titik hilang 2. Itu ya. Jadi, langkah pertama apa tadi? Ya, menentukan sudut pandang. Kalau sudah membuat garis horizontal, kalau sudah membuat garis horizontal, tentukan titik hilang. Titik hilangnya ada di garis horizontal. Karena 2 titik hilang berarti titik hilangnya, titik hilang 1 ada di sebelah kiri, titik hilang 2 di sebelah kanan. Nah, kan pohonan. Ya. Nah, ini contoh garis. Nah, kalau pengen lebih bagus lagi, ya diselesaikan nanti. Sampai sini paham cara pembuatannya? Bapak hanya mencontohkan satu bangunan saja. Jelas? Oke, itu ya. Nah, selanjutnya, oke, ya. Baik. Ya, setelah Bapak tadi demonstrasikan, nih Bapak akan memutarkan video. Ya. Proses atau cara pembuatan gambar perspektif 2 titik hilang. Yaitu gambar gedung dengan perspektif 2 titik hilang.
Nah, selain video yang ditampilkan, kamu bisa lihat, Bapak juga akan mengirim video sama cara pembuatannya, tapi mungkin dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, Bapak mencontohkan tadi sudut pandang mata normal, mungkin ini ya juga sama cara pembuatan gambar perspektif dengan sudut pandang mata normal. Ya, nah Bapak kirimkan link video ini dan juga link video pembuatan dengan sudut pandang yang lainnya di grup. Ya, silakan nanti kalian boleh buka grupnya. Nah, itu sebagai informasi ya. Kalian boleh lihat di YouTube yang sudah Bapak bagi linknya. Boleh juga lihat di buku paket dan juga ada di buku LKS ya, proses cara pembuatannya. Nah, itu sebagai informasi tambahan. Ya, biar mempermudah kalian untuk membuat project. Nah, itu video yang sudah ditampilkan tadi. Ya, kamu silakan cari informasi berkaitan tentang pemecahan identifikasi masalah yang teman kamu tadi nanya, yang kebetulan juga sudah ada di LKPD, yaitu bagaimana cara pembuatannya, gambar perspektif, dan juga alat dan bahan. Tadi juga sudah Bapak contohkan. Ya, nah selain itu kamu bisa lihat cara pembuatannya di buku paket atau buku siswa dan juga di internet YouTube. Ya, oke, silakan buka grupnya. Ya, nah link YouTube-nya sudah Bapak share di grup. Ya, silakan kamu buka. Di situ sudah Bapak share 4 video. Ya, berkaitan tentang teknik pembuatan sesuai dengan tadi seperti halnya yang Bapak demonstrasikan. Ya, dan nanti juga Bapak sedikit tampilkan. Ya, nah contoh videonya silakan kalian buka. Ya, sudah dibuka? Oke, sudah dibuka. Di situ udah sesuai kelompok ya. Videonya sudah dibuka sesuai kelompok. Nah, silakan kalian kerjakan ya proyek ya yang tadi di LKPD, gambar yaitu gambar perspektif 2 titik hilang sesuai dengan kelompoknya yang didapat masing-masing ya, dengan melihat video yang sudah Bapak share ya. Bapak, pembuatannya silakan dikerjakan hari ini ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak selesai, mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sudah ada yang selesai hari ini. Ya, Bapak kasih waktu ya kurang lebih ya 30 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan. Sambil dibuka. Buka videonya udah. Sambil ngejain. Ya. Ini sudut pandang apa? Mata katak. Udah coba. Ya, kamu kok. Ini sudut pandang normal. Foto. Terus kata-kata teman, silakan. Ini sudut pandang apa nih? Terborong. Oke. Ini sudut pandang mata.
Itu sudut pandang mata katak. Oke, coba dulu. Nih, udah. Oke, udah selesai? Ya, waktunya udah 30 menit ya, nggak apa-apa. Selesainya dulu ya, yang maju ya. Coba, nah, sekarang kita acak ya, siapa yang maju perwakilan dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 perwakilannya maju untuk presentasi ke depan. Ya, boleh aplaus buat kelompok 4. Ya, sambil diliatin, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Pak. Ini biar suaranya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggambar perspektif dua titik hilang. Yang pertama, kita menentukan sudut pandangnya yang kita inginkan. Lalu setelah menentukan sudut pandangnya, kita membuat garis horizontal. Setelah membuat garis horizontal, kita tentukan titik hilang 1 dan titik hilang 2. Titik hilang selalu berada di garis horizontal. Titik hilang 1 berada di ujung kiri dan titik hilang 2 berada di ujung kanan. Setelah itu kita membuat garis vertikal untuk garis bantu membuat gedungnya. Untuk membuat gedungnya, kita membuat garis bantu. Garis bantu ini ditarik ke setiap titik hilang. Setelah kita membuat gedungnya, kita tambahkan jendela, pintu, dan lain sebagainya. Sebagai finishing, kita juga membuat bayangan dengan mengarsirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanyakan? Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya ada yang tanyakan dulu nggak? Kaitan dengan karya, silakan. Ya. Sudut pandang mata apa yang kamu buat? Di sini saya menggambar dengan sudut pandang mata katak. Mata katak. Jadi seolah-olah kita melihat dari bawah. Oke ya. Bapak kira cukup ya, karena waktunya juga sedikit ya. Kasih aplaus buat ya. Ya, terima kasih, silakan. Oke, berikutnya. Kelompok 3. Silahkan perwakilan kelompok 3. Apa? Oh, Zahra. Ya, Zahra udah selesai. Ya. Ya, sama. Karena tadi identifikasi masalahnya berkaitan tentang cara pembuatan, silakan kamu presentasikan cara pembuatan karya kamu. Jadi, di sini saya membuat sudut pandang mata normal. Jadi, di sini itu cara pembuatannya yang pertama itu dibuat dulu garis melintang horizontal dan setelah itu ditentukan titik hilang. Titik hilang pertama ada di sebelah kiri dan titik hilang kedua ada di sebelah kanan. Setelah membuat garis horizontal dan titik hilang, lalu membuat garis-garis pembantu yang bisa membantu terbentuknya suatu rancangan gambar atau misalnya di sini gedung. Setelah itu dibuat tambahan-tambahannya seperti kayak jalannya atau trotoarnya atau sebagai lampu-lampu untuk penghiasnya dan lain-lain. Oke. Ada yang mau tanyakan? Enggak, cukup? Ya, kalau gitu kita aplaus buat Zahra. Silakan duduk, Zahra. Ya, Bapak kira cukup ya, karena waktunya juga tinggal dikit. Mungkin yang belum nanti bisa untuk minggu depan. Oke, ya. Selanjutnya, ya. Jadi dari dua pemapar presentasi tadi, ya teman kamu, ya secara
gambar dan bentuk perspektifnya sudah tepat. Kenapa? Karena semua sudut pandangnya atau garisnya, bentuk gedungnya ditarik semua ke titik hilang 1 yang ada di sebelah kiri dan titik hilang 2 di sebelah kanan. Ya, jadi semua garis bantunya ditarik ke titik hilang. Ya, Bapak lihat tadi tidak ada yang tidak ke titik hilang. Nah, itu emang syarat atau hukum dari menggambar perspektif. Ya, jadi semuanya harus menuju titik terjauh, yaitu titik hilang 1 dan titik hilang 2. Ya, mungkin untuk penampilan pertama yaitu baru prototipenya saja, ya, baru rancangan awal. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. Kalau Jara ya alhamdulillah sudah sampai proses pengasiran, ya, sampai proses finishing yaitu proses arsir. Ya, oke, kita kasih aplaus lagi untuk kedua teman kamu yang maju. Ya, selanjutnya kita melakukan evaluasi, ya, materi kegiatan hari ini. Ya, dengan kuisis, Bapak kasih linknya di grup. Silakan diklik. Dah, siap? Gak bisa. Di refresh coba yang nggak bisa. Yang nggak bisa di refresh. Ayo, Naila. Di refresh sudah. Bisa. Naila memimpin. Erina, Naila masih memimpin. Cheryl. Terus yang belum loh. Juaranya adalah Rifa. Mana Rifa? Oke, mau yang mana? Oke, aplaus buat Rifa, silakan kembali ya. Oke, ya. Silakan kembali lagi ke bangkunya. Oke. Kita simpulkan kegiatan materi hari ini. Yang pertama, kesimpulan menggambar perspektif 2 titik hilang, silakan. Media dan alat dalam menggambar perspektif apa saja tadi yang kalian gunakan? Oke, penggaris. Ya, oke, Bapak tulis di sini. Penggaris. Pensil, penghapus, ya, buku gambar, Bapak bawah ya. Buku gambar apa? A3. Terus langkah-langkah pembuatan gambar perspektif 2 titik hilang. Yang pertama apa tadi? Ya, menentukan sudut pandang. Terus yang kedua, ya, membuat garis horizontal. Apalagi? Ya, menentukan titik hilang di antara garis horizontal. Terus, ya, menggambar bentuk ya bangunan atau gedungnya, ya, garis vertikal, terus semua titik bantunya ditarik ke titik hilang 1 dan titik hilang 2. Dan terakhir, ya, kamu boleh detailin dengan jendela, ya, bentuk-bentuknya didetailin, boleh ditambah pohon, ya, ditambah trotoar dan lain sebagainya. Terus terakhir baru proses arsir untuk menciptakan dimensi. Itu ya.
Sampai sini Bapak lihat tadi kalian sudah paham ya, langkah-langkah pembuatannya juga sudah bagus, sudah baik ya. Mudah-mudahan pengalaman kegiatan hari ini ya kalian bisa menjadi pengalaman yang baru ya, khususnya dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi, yaitu menggambar perspektif 2 titik hilang. Oke. Selanjutnya setelah kita simpulkan ya, refleksi peserta didik. Ya, silakan. Ada yang mau refleksikan? Refleksi peserta didik, silakan kalian refleksi kegiatan hari ini. Ada yang mau? Oke, silakan. Bagaimana? Oke, bagian mana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini? Saat saya melihat gambarnya itu terlihat banget sulit, tapi pas memulai proses itu lumayan mudah. Oh, lumayan bisa setelah melalui proses pembelajaran. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mencoba lagi dan membaca lebih banyak lagi. Oke, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada teman sekelompok, kepada guru Pak Abbas. Oke, terus jika kamu diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? 5. 5. Terakhir, bagian mana dari pembelajaran ini yang kamu anggap paling menyenangkan? Menggambarnya, karena mengasah otak biar bisa berpikir kreatif. Oke, mengasah otak kanan biar berpikir kreatif. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, oke. Refleksi diri, Bapak kira ya dengan mengarti dan lain sebagainya. Itu ya, sampai sini paham untuk kegiatan Gerban? Ya, kalau sudah Bapak kira cukup karena waktunya juga sudah habis ya, silakan biar hari ini apa yang kamu pelajari berkah, bermanfaat ya, silakan kita tutup dengan berdoa. Silakan kelas ditutup dengan berdoa. Let's pray to Allah together. Pray time begin. Wabarakatuh. Ya, mejanya dirapikan dulu. Ya, terima kasih.